Dia di sini menjelaskan tentang masalah seseorang yang ketika sholat dia dalam kondisi ngantuk. Maka di dalam hadis ini disuruh oleh Nabi SAW, kalau kalian ngantuk di dalam sholat kalian, falyarqud, maka disuruh tidur oleh Nabi. Bukan dipahami di dalam hadis ini orang yang bangun tidur kemudian tidak bisa bangun dari tidurnya, kemudian kadang tidak sembahyang. Kenapa kadang sembahyang? Masih ngantuk. Tidak, bukan itu yang dipahami. Tetapi yang dipahami di dalam hadis ini adalah orang yang sedang sholat kemudian ngantuk. Dia sedang sholat kemudian dia ngantuk. Nah, orang yang sedang sholat kemudian dia ngantuk, apa solusinya? Maka solusinya adalah pertama ulama mengatakan ngantuk itu apakah membatalkan sholat? Ngantuk itu kalau ngantuknya yang ringan, ya, tekelap sedikit kata orang Banjar, ya, maka itu tidak membatalkan sholat, ya, tertunduk-tunduk sedikit, ya, ketika imam ya membaca, ya, sidin hendak jatuh-jatuh badan sidin, maka itu tidak membatalkan sholat. Itu ngantuk yang sedikit. Atau ketika kita mendengar khutbah Jumat biasanya, ya, kadang ya mendengar suara khatibnya sudah pelat, ngantuk dah, ya. Maka ngantuk yang semacam ini tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Iya. Kenapa? Karena dia ngantuknya masih ada wa'i, masih ada penjagaan. Sedikit aja mendengar suara dia apa? Terbangun. Tetapi ngantuk ya yang membatalkan wudu adalah ketiduran ya yang dia tidak hilang wa'inya, hilang kesadarannya. Orang buku cek di sebelahnya ada tahu. Ya ini orang yang batal wudunya. Maka kata para ulama, kalau kita lagi sholat dalam kondisi ngantuk, apa yang harus disolusinya? Kalau ngantuknya masih bisa tahu apa yang dibaca, tahu apa yang dia ucapkan, maka lanjutkan sholatnya. Maka kalau Anda tahu apa yang Anda baca, tahu apa yang Anda ucapkan, lanjutkan sholat Anda. Ya, lanjutkan sholat Anda dan sholatlah dengan sholat yang ringan. Kalau sudah tahu diri kita ngantuk, maka jangan panjang-panjang baca ayatnya. Karena membaca ayat sambungnya ke hadis. Ini sering terjadi. Orang-orang kalau apa? Ya, kalau dia ngantuk dia nggak sadar apa yang dia ucapkan. Maka disuruh percepat sembahyangnya. Jangan sampai hilang kesadarannya. Kemudian yang kedua, ada orang itu ketika dia ngantuk di dalam sholat, dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Dia sudah tidak tahu lagi sudah. Pokoknya mau terjadi apa di dunia ini tidak tahu lagi dia. Dia sudah hilang otaknya sudah dia tidak tahu lagi. Orang semacam ini disuruh dia memutuskan sholatnya. Gimana untuk dia putuskan sholatnya? Ya, maka dia tidur. Dia tidur. Kenapa? Karena orang semacam ini batal sholatnya. Maka dia pergi tidur sebentar sampai ya ngantuknya itu hilang, sampai dia sadar apa yang dia ucapkan. Para ulama mengatakan udzur semacam ini terjadi hanya pada sholat sunnah, qiyamul lail. Karena hadis ini datang pada qiyamul lail. Karena biasanya orang kalau sholat malam itu kalau tidak terbiasa ngantuk pertama kali, ya, baru dipaksa bangun biasanya ngantuk. Sebagian ulama mengatakan tidak berlaku udzur ini pada sholat fardu. Sebagian ulama menganggap tidak berlaku udzur di dalam hadis ini pada sholat fardu. Tetapi yang benar adalah ketika diperbolehkan di sholat sunnah, selama tidak ada pengecualian pada asalnya juga berlaku pada sholat fardu. Maka seseorang kalau dalam sholat fardu di dalam keadaan ngantuk, nggak tahu apa yang dia ucapkan, maka diperbolehkan dia tidur sampai dia sadar apa yang dia ucapkan. Bukan sampai dia puas, tidak. Tapi sampai dia bisa sadar apa yang dia ucapkan. Dia butuh 10 menit untuk tidur biar dia bisa sadar, maka 10 menit itu bangun. Karena orang itu tidak boleh dia sholat keluar dari waktunya. Tetapi dia sekedar dia tahu apa yang dia ucapkan, maka dia tidur sebentar, dia menghilangkan rasa ngantuknya, maka baru setelah itu dia sholat. Bukan banyak orang memahami hadis ini adalah orang yang dibangunkan guring, kemudian kadang-kadang ngantuk berat, bukan itu maksudnya. Kalau orang dibangunkan guring, sudah guring 5 jam, kadang-kadang bangun, ini pengoler, ini harus dibangunkan. Maka ini orang semacam ini dia harus sholat.
Kenapa? Karena itu bukan hujjah. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah kita dalam kondisi sholat. Contoh misalnya, pian biasanya kalau datang umrah ya, bulan Ramadan atau semacamnya, terjadi perbedaan waktu 5 jam dari kita sini. Sehingga kita ketika sembahyang tarawih di sana, di sini sudah malam. Orang kalau baru pertama kali datang, ngantuk sudah orang Indonesia, matanya habang. Ya, kadakawa sembahyang, kenapa? Sudah jam 1. Sedang di sana hanya isya saja. Maka biasanya orang itu kalau di awal-awal sholat, ya awal-awal datang umrah dan semisalnya, biasanya ngantuk. Ya biasanya ngantuk berat. Ya. Maka kalau ngantuk berat semacam ini, yang kalau dia masih sadar teruskan dia berjamaah. Kalau dia tidak sadar lagi apa yang dia ucapkan, maka dia tidur sebentar sampai hilang rasa ngantuknya, baru kemudian dia sholat kembali. Taib. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.